dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Makassar. Ya, masih tetap online kakak ya. Adik-adik di sekolah juga katanya kembali online kakak. Berarti kita harus lebih memperketat prokes. Ya, untuk tidak berlama-lama, kali ini ibadah kita dipandu oleh Kak Helen dan Kak Nova. Dan organis kita siapa? Tetap Situa JBMC Manjunta. Kalau yang Maragenda kakak siapa? Maragenda sama Situa H Simatupang. Yang pelayanan firman. Nah, pelayanan firman Inang Diakonis Boru Sinaga. Oke, ya sebelum kita menyanyi untuk masuk dalam ibadah kita dipimpin doa ya oleh adik kita, teman kita dari Horong 3, Valeria Morilom Betul. Silakan Valeria. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam ibadah, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berkati Inang Diakones, berkati Amang Sintua, dan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani ibadah hari ini. Tuhan, berkati juga teman-teman yang mengikuti ibadah. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Valeria. Sekarang kita akan angkat satu pujian, apa lagunya kakak? Dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Dan bahasa Bataknya dari buku ND 815, Uli Dotik Kinahon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memperhatikan dan mengasihi umat-Mu. Sebab itulah Engkau tidak menunda-nunda menyelamatkan kami. Engkau menyuruh anak-Mu ke dalam dunia ini. Dia telah menderita dicela, dinista dan disiksa, hingga akhirnya mati di kayu salib, supaya kami yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal dalam namanya. Tolonglah kami agar selama hidup kami di dunia ini, kami pun mau bersatu dengan Kristus. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini yaitu diambil dari hukum Taurat ke-1 dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu orang berapa kakak? Orang 3. Ya, orang 3 dan guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Bukan dengan kekuatanku, ku
Doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah di 1 Tesalonik 5 ayat 15. Demikian, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 4 melalui video berikut ini. Sada Tesalonika 5 ayat 15. Mata-matawan hamuma, asa unang dibalason manang ise naroa balos ni naroa. Nadinggan maparei hamu totong, nang sama hamu nang tusaluhut halak. 1 Tesalonika ayat 15. Mata-matahon hamu maasa inang di balosan manang isi naroa bal nina rasa na dengan maparohi hamu tong-tong na sama hamu nong tu saluhut halak. Sada Tesalonika 5 ayat 15. Mata-mata hon hamuma asa unang dibalos hon manang ise naroa balas ni naroa na dengan mapareai hamu tong-tong nang sama hamu nang tu saluhu halak. Sada Tesalonika 5 ayat 15. Mata-matahon hamuma asa unang dibaloson manang ise naroa balos ni naroa na dengan mapareahi na huma hamu tong-tong nang sama hamu nang tu saluhut halak. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan angkat satu pujian kembali, lagunya apa kakak? El Shaddai. El Shaddai. Allah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Apa hubungan kita kakak untuk minggu ini? Ya, yang pertama kita kakak-kakak guru sekolah minggu tak lupa selalu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 21 Februari sampai 27 Februari 2022. Siapa aja kakak? Nah, ada Maruli Purba, Ada juga Kalista Manurung. ada juga Adriel Siahaan. Ya. Dan ada Maleaki Huta Barat. Ya, kita mengucapkan semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya, hampir lupa. Adik-adik yang berulang tahun, Oh yang kita nggak Ya. siapa tahu Ya, berulang siapa tahun tahu. ya tidak masuk dalam database, tetap kita sama-sama tetap mengucapkan selamat selamat ulang tahun. Ya, untuk yang kedua, pengumuman yang kedua ayat hafalan. Kali ini khusus orang satu, yaitu dari Jeremia 17 ayat 7. Kalau bahasa Bataknya, Jeremia 10 pitu ayat pitu. Ya, jangan lupa kirim videonya ke WA orang satu, paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Apalagi yang berikutnya kakak? Yang berikutnya yaitu anjuran vaksin bagi anak yang sudah berusia 6 tahun ke atas. Ya, kalau yang sudah melapor ke kakak sudah ada 30-an anak, tapi ada yang masih vaksin 1, ada sudah 11 anak yang vaksin kedua. Ya, buat yang belum, karena masih banyak juga yang belum kakak, dan karena belum ada laporan atau belum juga kakak belum tahu, jadi sebaiknya vaksin ya. Boleh di puskesmas atau Ya, mungkin dari di sekolah-sekolah, siapa tahu pas jadwal di sekolah ada yang sakit bisa cari puskesmas atau tempat-tempat vaskes yang lain Ya. supaya kita bisa ibadah tatap muka, ya kan? Udah rindu kan? Sudah hampir 2 tahun kita, bulan depan 2 tahun kita online terus ya. Ya, yang berikutnya kita tetap tidak bosan-bosannya kakak ya, harus tetap menganjurkan protokol kesehatan, apalagi dengan cuaca seperti ini. Sekolah sudah kembali online, kita berkegiatan sudah lebih banyak di rumah lagi, tetaplah dan melaksanakan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kadang cuma cuci tangan begitu aja kakak, yang penting cuci tangan, basah tangannya, padahal habis pegang apa kan. Yang kedua memakai masker. Maaf adik-adik kalau kena lagi syuting ini kakak gak pakai masker, tapi di luar kakak pakai masker. Yang berikutnya kita jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas aktivitas kita. Kalau tidak penting-penting amat, beraktivitaslah di rumah dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kurangi mengkonsumsi es dengan cuaca seperti ini. Kakak lihat masih ada dengar berita mamanya bilang masih mau minum es, padahal cuaca dingin sekali, dingin panas ya. Itu aja kakak ya. Yang selalu yang paling utama kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu aja kakak ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari lagu Berbahagialah.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menyertai hidup kami, terlebih Tuhan pada ibadah minggu pada hari ini, kami kembali Tuhan dapat berkumpul, memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, jaga hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Inang percaya adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sekalipun ya kita masih dalam ibadah live streaming, tapi Inang percaya sukacita kalian tetap di dalam Tuhan dan tidak pernah malas untuk beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Adik-adik sekolah minggu yang telah menyediakan Alkitabnya boleh membacanya bersama-sama dan Inang akan bacakan dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kali ini amat luar biasa, mengajari kita, mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang tetap melihat bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu yang menciptakan kita, karena Tuhan itu lebih berkuasa atas hidup kita. Maka firman Tuhan buat kita hari ini mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa kita mengandalkan Tuhan? Kitab Yeremia ini, Nabi Yeremia menasehatkan orang Israel pada zamannya agar mereka tidak mengandalkan pikirannya, tidak bergantung terhadap hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, apa sebenarnya Inang yang terjadi? Kenapa Yeremia mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan? Bahkan sebelum ayat ini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, dikatakannya yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, lupa terhadap Tuhan yang lebih berkuasa. Karena apa sebenarnya? Karena orang-orang Israel pada zaman Yeremia ini lebih mengandalkan kekuatan terhadap patung-patung ataupun hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Mereka juga lebih percaya kepada negara-negara yang mereka anggap itu dapat membantu mereka. Pada saat itu mereka memang lagi terjajah. Pada saat itu mereka, bangsa Israel ini sedang dijajah bangsa Persia. Maka mereka meminta kekuatan kepada bangsa Mesir pada saat itu. Mereka menganggap ini bangsa dapat menyelamatkan mereka. Ini bangsa dapat memberikan mereka kekuatan, padahal sebenarnya mereka lupa Tuhan lebih berkuasa, bahkan Tuhan dapat memberikan kemenangan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Maka karena itu, kalau di ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini nasihat yang diberikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel itu. Karena mereka lupa akan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Apa Inang contoh pemberkatan Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel ini? Ayo adik-adik, kita kembali mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa ini ketika mereka
dijajah di pembuangan Mesir, dan Tuhan menyelamatkan mereka selama 40 tahun di padang gurun dan memasuki tanah Kanaan. Tuhan tetap menjaga mereka. Bahkan bangsa-bangsa yang mereka pikir adalah bangsa yang tidak dapat mereka taklukkan, tetapi Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Itu boleh kita lihat ketika Yosua memimpin mereka, dan banyak juga kisah-kisah yang lain bagaimana Tuhan memberkati mereka, nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, demikianlah juga Yeremia mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya ada pada Tuhan. Mengapa dikatakan diberkati yang mengandalkan Tuhan? Berarti kita anak-anak sekolah minggu diharapkan dan harus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan jauh lebih besar dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Berarti Allah itu adalah Allah pencipta. Kita ciptaannya harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan kemudian mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan mengerti dan tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Kenapa? Karena kita anggap Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Pertanyaan Inang, apakah ada bapak kita yang mencelakai kita? Tidak ada. Apakah ada orang tua kita yang ingin anaknya celaka, jatuh, dan lain sebagainya? Tidak ada. Karena ayah ataupun orang tua selalu memberikan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Maka itu sebabnya ketika dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena apa lagi? Karena Tuhan tidak pernah berbohong terhadap janjinya. Tuhan gak pernah mengecewakan, ya. Mengecewakan kita anak-anaknya. Sering sekali kalau kita berharap kepada orang, teman kita, atau bisa jadi bapak, mama, kadang berjanji-janji tapi tidak ditepati. Akhirnya kita kecewa. Nah, di sini letaknya bahwa manusia itu terbatas, teman kita itu terbatas, kakak kita itu kadang lupa terhadap janjinya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan selalu tepat janji dan memberikan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu di ayat 8 dikatakan, mengapa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan? Karena diberikan contoh, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti kalau ada pohon yang ditanam di tepi aliran air, berarti pohon itu akan bertumbuh dengan baik. Kenapa bertumbuh, Inang? Karena sumber kekuatannya, sumber bagaimana pohon itu menjadi tumbuh dengan baik ada yang mendukungnya, yaitu air. Air itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ya. Apalagi kita, 75% tubuh kita ini penting, atau yang tubuh kita ini membutuhkan air, ya, mineral kalau kita katakan. Nah, kalau kita contohnya sudah bekerja, sudah belajar, tapi tiba-tiba kita lupa minum, kita kan merasa kehausan. Berarti itu hal yang vital, hal yang amat kita butuhkan, yakni air. Demikian juga dengan pohon. Berarti ketika orang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang dekat dengan sumber kehidupannya, kebutuhannya, yakni air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sekalipun musim berganti, dia tetap kokoh bertumbuh. Nah, kalau tadi lagi dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Contoh, kalau ada musim kemarau, dia tidak mengalami kekeringan karena dia dekat dengan sumber kehidupannya, yakni air. Nah, kemudian apalagi dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau hal yang boleh kita pelajari dari ayat 8 ini dikatakan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Berarti akar-akarnya ini membutuhkan suplai air yang menjadi
hal yang amat dibutuhkan terhadap pohon ini agar dia dapat bertumbuh dengan baik. Pertanyaan lagi buat adik-adik sekolah minggu yang menjadi pembelajaran bagi kita, air itu sebenarnya apa yang digambarkan oleh Yeremia di sini? Air itu adalah firman Tuhan, kekuatan kita yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup kita. Ini juga pernah dituliskan oleh pemazmur di Mazmur 1 ayat 1. Adik-adik boleh baca di rumahnya ya, dibuka Alkitabnya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini sama seperti yang diucapkan oleh Yeremia, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak kering. Nah, berarti ketika kita diibaratkan seperti pohon yang bergantung terhadap Allah, bergantung terhadap firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah layu, kita tidak pernah kering, kita akan menghasilkan buah yang begitu banyak. Akhirnya kita dapat bersuka cita menjalani hidup kita karena Tuhan selalu memelihara kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, contohnya bagaimana? Inang percaya kalian adik-adik di rumah belajar agar apa? Agar mendapatkan hasil yang baik, contohnya nilai, dan kemudian kalian dapat meraih cita-cita kalian. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika adik-adik belajar di rumah, bekerja keras juga ingin mendapatkan prestasi ataupun mendapatkan cita-cita kalian, itu sebenarnya kalau tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Tuhan yang akan menjadikannya. Sama tadi ya, seperti pohon tadi, atau kalau kita menanam tanaman, kita tanam, kita siram, kita kasih pupuk, yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kita. Demikian juga contohnya kalau adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sakit. Mungkin ada kalian yang sekarang sakit, apalagi di musim penghujan sekarang ya. Nah, kita makan obat, mengkonsumsi makanan. Nah, tapi yang memberikan kesembuhan bagi kita siapa? Tuhan. Kita makan obat, kita minum, kita pergi ke dokter, tetapi kita katakan kepada Tuhan, Tuhan berkati agar saya sembuh. Berarti di sini kita mengandalkan Tuhan dan melihat bahwa kita ini terbatas, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita diharapkan menjadi anak-anak sekolah minggu yang bekerja sambil berdoa dan tidak lupa mengingat bahwa kita ini, kemampuan kita ini terbatas. Kita tidak bisa melakukan semua. Berarti kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk mengajari kita, memimpin kita. Di dalam kita juga menjalani hidup kita sehari-hari, ada kalanya juga kita jatuh di dalam hal-hal contohnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pentingnya firman Tuhan, sama tadi seperti pohon. Kalau pohon itu ingin menjadi kuat, akarnya harus mencari mata air agar dia bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan kita, adik-adik sekolah minggu, semberani belajar dengan tekun, bekerja dengan keras. Jangan lupa untuk mengisi hari-harimu untuk mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan mengingatkan kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa, mengingatkan kita agar tetap tidak mengandalkan pikiran kita, tapi mengandalkan Tuhan. Sama seperti Salomo mengatakan di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar terhadap pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jadi siapa anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan, jalannya itu bisa bengkok-bengkok, bisa jatuh, bisa jadi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi ketika kita berjalan di jalan Tuhan, kita akan selamat. Sama seperti kita mengendarai kendaraan, kalau kita taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, kita tidak akan celaka. Ya, demikian juga ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, kita akan selamat. Anak-anak sekolah minggu akan berhasil, sama tadi dikatakan di ayat 8, tidak berhenti menghasilkan buah. Karena itu adik-adik sekolah minggu, percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Dia agar kita menjadi anak-anak yang diberkati di dalam hidup kita. Inang kasih satu contoh. Siapakah orang di dalam toko Alkitab yang pertama sekali dia melihat bahwa kekuatannya itu yang dia punya
dia lupa bahwa apa yang dia miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Yang akhirnya dia mati ya, yang jatuh di tangan seorang perempuan. Siapa? Simson. Simson itu merasa dia memiliki kekuatan, tetapi dia lupa bahwa yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan. Akhirnya dia jatuh terhadap Delila. Dia akhirnya mati, matanya buta ya, dicungkil dan dia menjadi olok-olokan di tengah-tengah bangsa Filistin ya. Nah, karena apa? Dia lupa. Akhirnya dia mengandalkan pikiran dan kekuatannya. Dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin yang menyembah patung-patung besar. Sekalipun di akhir hidupnya dia bilang begini, Tuhan izinkan saya satu kali lagi untuk menyatakan kekuatanmu di tengah bangsa yang tidak menyembah engkau ini. Nah, jadi yang Inang katakan, hati-hati kalau kau sekarang diberkati adik-adik sekolah minggu memiliki prestasi, talenta, pintar dan lain sebagainya, jangan sombong ya. Jangan lupa terus mengandalkan Tuhan agar jalan kita lurus. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, jalan kita akan diberkati, kita akan menjadi anak yang berprestasi, anak yang sukses, anak yang selalu dituntun Tuhan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya, akhirnya Inang katakan apa yang telah kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, tanamkanlah di dalam hatimu, sama seperti filosofi orang Kristen mengatakan, bekerja sambil berdoa. Alright, labora, andalkan Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan akan berkati kita di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami agar menjadi anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, agar kami Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apapun yang Tuhan yang kami kerjakan akan berhasil. Itulah Tuhan kebahagiaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Karena kami ini terbatas, karena kami Tuhan tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa kekuatan dan campur tangan daripadamu. Ajari kami Tuhan anak-anak sekolah minggu ketika kami belajar, ketika kami bermain, ketika di dalam hidup kami sehari-hari, agar kami tetap mengingat Tuhan, berdoa, mengandalkan Tuhan. Sebelum kami melakukan apapun pekerjaan kami di tempat kami bersekolah, kami pertama sekalinya Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan apa yang akan kami kerjakan ke dalam tangan-Mu, agar semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan boleh berkati kami. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini, kiranya kami anak-anak sekolah minggu dapat bersuka cita, dan Tuhan ajari kami menjadi anak-anak kesukaan bagi nama-Mu. Kami tak lupa berdoa kepada seluruh teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga tidak lupa berdoa kepada teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan sukacita, umur yang panjang dan kesehatan. Bapa yang maha baik, kami juga tidak henti-hentinya mendoakan kerinduan kami. Kiranya situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu, boleh Tuhan lebih kondusif lagi, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah kembali di gereja kami. Dan ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami, orang tua kami, teman-teman kami, agar kami dapat menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami sebagai bentuk kewaspadaan kami Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berkati pelayanan kami, berkati gereja kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang disampaikan Inang Diakones. Tapi sebelum kita berikan tugas, apa tugas minggu lalu? Tugas minggu lalu itu tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tugasnya apa? Tugasnya itu mencari. Oh iya, tokoh-tokoh ya kakak ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang walaupun dijahati tapi tidak membalas. Ya. Kita saksikan, kita lihat tugasnya adik-adik ya melalui video berikut ini.
masih tetap seperti berapa minggu yang lalu ya, mengandalkan Tuhan. Tapi di sini ada ayat 8, kan ya, 2 ayat ya, 7 dan 8. Jadi kakak pikir-pikir, coba kita membayangkan ayat 8. Situ ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan. Coba adik-adik membayangkan bagaimana ayat itu. Ia seperti pohonnya katanya tidak mengenal musim panas ya, tanpa terik, dan daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah selalu terus ya. Kakak mencoba gambar dan membayangkan ada pohon, buat pohon warnanya hijau, daunnya hijau, jangan bikin yang kuning ya, hijau ya, yang coklat daun kuning ada bubur. Daunnya hijau karena dia dekat dengan aliran sungai. Ini kakak yang bayangkan ya. Dan ada pohonnya menghasilkan buah, ya kan, menghasilkan buah pada setiap musimnya. Nah, coba kita lihat kalau pohon seperti begini, indah kan? Itulah orang, kalau gambaran orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tumbuh pohonnya subur menghasilkan buah. Kalau pohon yang nggak menghasilkan buah, biasa katanya ditebang, dibakar. Nah, jadi manusia juga kita harus seperti pohon yang berbuah. Hidup kita bisa berbuah, berguna bagi banyak orang. Bisa begitu kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, tugas kali ini cuma membayangkan bagaimana ayat 8 dan buat lukisannya. Digambar bebas, gambar sesuai dengan ayat 8 dan diwarnai supaya cantik gitu ya. Supaya kelihatan mana hijaunya, mana pohon yang hijau. Ada aliran sungai gitu, akarnya dekat ke air ya gitu ya. Ya, gitu aja tugasnya kakak. Jangan lupa foto. Tidak, ini per orang atau per orang. Kan masing-masing saya beda-beda. Ada yang pohonnya dia mau buat pohon kelapa misalnya. Ada yang mau bilang ada mau bikin pohon terserah dia. Kan kelapa juga ada buahnya kan. Ada kan bisa, terserah adik-adik. Dia mau panggil mamanya kalau ada orang satu, mama saya mau gambar, saya mau kan biasa dulu waktu kecil ada pohon, ada laut, ada gunung, kan gitu, ada buahnya. Segitiga aja gitu ya. Masih ingat waktu kecil ya. Jadi siapa tahu gitu mamanya mau ngajar anaknya lagi gambar pohon kayak gitu ya. Kecuali anak sudah besar pasti sudah imajinasi lebih bagus ya. Jadi buat lukisan menggambarkan bagaimana ayat 8 dalam satu lukisan karya adik-adik dan diwarnai ya supaya indah. Itu aja kakak ya. Foto. Kumpul ke WA orang masing-masing pada hari Rabu jam 10 malam. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dari buku ND 691 Hupasahat Matu Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dari buku Ende 825.